semuanya, konsep keselamatan di dalam agama Islam itu sangatlah mudah. Ya, sangatlah mudah. Allah bilang seperti apa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kata Allah, bertobatlah kamu dari kesalahan-kesalahan kamu. Pertama, apabila orang tersebut punya salah, punya dosa, lalu dia menginginkan jalan keselamatan, cukup dengan bertaubat sebenar-benarnya taubat. Terus kalau kita merujuk ke dalam Quran surah Al-Maidah ayat 16, apa yang dikatakan Allah? Aku telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk pedoman hidup manusia sebagai jalan keselamatan. Nih ya, kitab keselamatan seperti ini. Di dalamnya membicarakan seluruh aspek kehidupan muslim. Apapun yang ditanyakan muslim, seluruh manusia ada di dalam di sini ya. Di dalam ini dijawab Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu yang menyampaikan Al-Qur'an itu siapa? Mari ya kita melihat ke dalam Quran surah apa ya, lupa saya, bentar ya, saya ambil datanya dulu. Nih, Quran surah Al-An'am ayat 153 ya. Wa anna hadza siratim mustaqima fattabi'u. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutilah jalanku yang lurus. Nabi Muhammad sebagai jalan yang lurus, jalan keselamatan. Fattabi'uhu. Jadi dikatakan di situ, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalan keselamatan di dalam agama Islam itu ya satu kata, dua kalimat. Apa itu? Satu kata yaitu takwa. Takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu dipastikan selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nunajjil ladzina taqaw, dan Allah akan menyelamatkan orang yang bertakwa. Wa nadzarul zalimina fiha jisiyya, dan Allah akan membiarkan orang kafir di dalam neraka dengan keadaan berlutut. Jadi sudah sangat jelas jalan keselamatan di Islam itu mudah. Pertama, kalau dia punya dosa dia bertaubat. Yang kedua dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan apa yang diikuti yaitu pedoman hidupnya Al-Qur'an dan Sunnah. Dan siapa yang diikuti? Jelas Allah memerintahkan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza siratim mustaqima, dan inilah jalanku, jalan yang lurus, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah sangat simpel dan sangat jelas ya tentang masalah keselamatan di dalam agama Islam. Jadi tidak ada keselamatan itu dengan dosa ditebus, karena dosa itu tanggung sendiri-sendiri. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi orang lain tidak akan menanggung dosa Anda, dan dosa Anda tidak akan ditanggung oleh orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Makanya di dalam Quran surah Al-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, barang siapa yang melakukan keburukan sebesar biji zarrah, maka dia akan menerima balasan keburukan tersebut. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, dan barang siapa yang melakukan kebaikan seberat biji zarrah saja, sekecil apa kebaikannya gitu ya, maka Allah balas kebaikan itu ya. Gampang gitulah di dalam agama Islam itu. Tinggal kita mengucapkan astagfirullahalazim, ya Allah aku bertobat. Habis itu sholat taubat dan tidak melakukan kesalahan lagi. Jadi seperti itu konsep keselamatan di dalam agama Islam. Silahkan. Oke. Sebentar ya. Silahkan Bang Yusuf ya. Oke teman-teman semua, yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat malam teman-teman Kristen di bawah. Sebelum saya bernarasi buat teman-teman Kristen, yuk jaga typingan kita semua, jaga typingan teman-teman, tidak untuk saling menghujat diskusi ini. Jaga typingan, jangan menghujat iman lain ya teman-teman ya. Gitu. Nah kalau bicara tentang konsep keselamatan, kebetulan malam ini kita ada tema dengan Pak Ustadz Yusuf PI ini ya. Jadi tema kita malam ini konsep keselamatan dan surga ya Bang Yusuf ya, sesuai yang di DM tadi. Nah jadi kalau bicara tentang keselamatan, di dalam kekristenan jelas sekali di dalam Yohanes 14 ayat angka 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup,
Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin hidup kekal, tidak binasa, percayalah sama Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus satu-satunya pemuka agama yang berani bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahkan perempuan Samaria bersaksi kepada penduduk di Samaria di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-42. Kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-42. Yang diselamatkan adalah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan ke-27. Bahkan diciptakan hampir sama dengan Allah. Mazmur 8 ayat yang ke-6. Karena itulah manusia memerlukan juru selamat sehingga ia dapat mengalahkan kuasa dosa dan menang bersama Yesus. Simpel sekali, kalau kita ingin hidup kekal bersama Bapa di surga, kalau kita ingin hidup kita selamat, percaya aja. Kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Itu bicara tentang konsep keselamatan. Nah, kalau bicara tentang surga, teman-teman, sebentar saya bukakan datanya ya. Saya minta izin untuk sama Pak Yusuf PI. Kalau kita bicara surga di dalam kekristenan, di Matius 20 ayat yang ke-10, orang tidak dikawinkan. Pada hari kebangkitan, orang tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi Tuhan Yesus tidak menjanjikan surga yang kenikmatan, apapun itu, tidak. Yang Tuhan Yesus janjikan apa? Hidup kekal bersama Bapa di surga. Jadi Tuhan Yesus itu janjinya tidak muluk-muluk, teman-teman. Itu. Ketika kita percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka yang kita dapatkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan Yesus tidak menjanjikan kita surga kenikmatan, surga apapun itu. Tidak. Itu surga-surga yang berbau kenikmatan. Karena apa, teman-teman? Kita hidup di dunia ini bukan cuma untuk mengejar daging, keinginan daging, tidak. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita hidup di dunia ini untuk menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kita, untuk menjadi garam dan terang dunia, untuk menjadi saksi kalau Tuhan Yesus itu benar-benar nyata, kalau kebaikan Tuhan Yesus itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kita, dan mujizat Tuhan Yesus itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan Yesus itu tidak menjanjikan surga kenikmatan di dalam kekristenan, ya teman-teman ya. Jadi poinnya, waktunya udah tinggal 1 menit. Yang pertama, kalau kita ingin selamat, kita percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan itu tertulis di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Karena apa kita percaya? Satu, Tuhan Yesus tidak menjanjikan kita surga yang muluk-muluk, apalagi itu untuk keinginan daging. Tidak sama sekali. Tapi Tuhan Yesus menjanjikan apa? Hidup yang kekal bersama malaikat di sorga. Itu bukan untuk memenuhi keinginan daging kita, tetapi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di surga yang terindah bersama Tuhan Yesus Kristus. Jadi teman-teman semua, ayo, kalau kita bicara tentang keselamatan, percayalah ya, kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi simpel sekali kalau bicara tentang keselamatan dan surga menurut kekristenan, sangat logis dan sangat masuk akal. Silakan Bang Yusuf. Oke. Ntar ya. Tunggu waktu. Bentar ya Bapak Ibu semuanya, biar kita gantian ngomong, disiplin ngomongnya gitu. Baik, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, setelah narasi opening, ya mungkin abangnya telah memperhatikan apa narasi saya, dan saya telah memperhatikan apa yang dia narasikan. Dari narasi dia, ya tidak ada penjelasan
bagaimana cara selamat di dalam kekristenan. Itu nggak ada, ya. Tetapi tadi lebih menekankan ke masalah sorga gitu. Saya akan bahas itu tapi di akhir-akhir ronde saja. Karena saya pengen tahu dulu ya. Pengen tahu dulu cara selamat di Kristen ini kayak gimana. Karena kalau dia tidak tahu cara keselamatan, gak mungkin dong akan masuk surga. Kan kayak gitu. Abang tadi mengatakan kepada kita bahwa Yesus adalah seorang juru selamat ya. Karena besarnya kasih karunia Allah, maka dia akan menyerahkan anaknya yang tunggal kayak gitu ya. Nah itu adalah kasih karunia Allah katanya. Tapi perlu diingat jalan keselamatan yang diajarkan Yesus kayak gimana. Anda berkata di Yohanes 14 nomor 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kan itu ayat yang Anda bawa, kan kayak gitu. Nah, pertanyaan saya kepada Anda ya terkait masalah keselamatan di dalam kekristenan. Coba lihat Anda di Matius 7 21 sampai 23. Nah, pertanyaan saya di sini di Matius 7 21-nya. Apa yang dikatakan Yesus di Matius 7 nomor 21? Kata Yesus, tidak setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan ia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Itu baru selamat, kata Yesus ya. Yang melakukan kehendak Bapa di sorga baru selamat. Pertanyaan saya kepada Anda, di mana kehendak Bapa di sorga itu untuk menuhankan Yesus dan menyembah Yesus itu di mana? Karena kalau tidak selain kehendak Bapa ya, kalau bukan kehendak Bapa, maka kata Yesus tidak akan masuk surga. Maka dari itu, di Matius 7 nomor 21 Yesus mengatakan, orang yang masuk ke dalam kerajaan sorga, dia yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Pertanyaan saya, kehendak Bapa di sorga, di mana ayatnya untuk menuhankan dan menyembah Yesus? Itu di mana? Setahu saya ya, inilah hidup yang kekal itu, kata Yesus. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi selamat itu, kata Yesus, sembahlah Allah di Lukas 4 nomor 8. Terus sembahlah Allah di Matius 4 nomor 10. Nah, dan mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar, Allah yang benar, dan mengenali Yesus Kristus sebagai utusan. Maka dari itu saya pertanyakan, berdasarkan apa yang dikatakan oleh Yesus di Matius 7 nomor 21, yang masuk surga itu, kata Yesus, yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Di mana kehendak Bapa di sorga? Untuk menyembah dan menuhankan Yesus. Tolong Anda kasih data, sebutkan dalilnya di mana di kitab Anda ya. Nah, tolong Anda jabarkan bagaimana tekstualnya. Silakan, nanti saya akan bukakan datanya kepada teman-teman agar semuanya bisa melihat gitu. Oh, ini keselamatan di dalam Kristen. Keselamatan itu bahwa Yesus menghendaki dan Bapa menghendaki menyembah Yesus atau menuhankan Yesus. Kan kayak gitu. Ingatlah di Matius 12 nomor 15. Yesus hanyalah seorang hamba. Yesus hanya seorang hamba. Di Matius 12 nomor 15, di situ Yesus tidak minta sembah. Makanya kata Yesus ya, pada hari akhir aku akan berterus terang kepada mereka yang memakai namaku, membuat mukjizat memakai namaku, terus melakukan sesuatu penyembuhan pakai namaku, maka Yesus akan mengusirnya. Dan enyahlah, kata Yesus, kalian semua pembuat kejahatan. Siapa yang memakai nama Yesus? Pasti di dunia ini hanya Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Islam, bukan Yahudi atau agama lain tidak memakai nama Yesus. Hanya Kristen yang dikatakan Yesus, enyahlah kalian adalah pembuat kejahatan. Silakan Anda jawab kehendak Bapa di sorga tadi. Oke, terima kasih. Belum ya? Oke, Bang Yusufei, terima kasih ya untuk pertanyaannya, sudah membawakan ayat
Matius 7 ayat yang ke-21, saya bacakan ya, Matius 7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kalau kita baca perikopnya itu, hal pengajaran yang sesat. Saya tidak akan beranalogi dengan iman orang, saya akan beranalogi dengan iman Kristen. Karena kita tidak boleh menapik. Gitu. Banyak orang yang bilang, saya percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan ada para pendeta. Kita tidak boleh menutup mata dan tidak boleh menapik, tidak boleh membawa analogi dengan iman orang lain. Kita bawa analogi di dalam iman kita sendiri. Gitu. Banyak orang yang mengatasnamakan Tuhan. Tetapi apa? Kehidupannya tidak seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Ini maksud ayat itu. Mengatasnamakan Tuhan, tapi hidupnya tidak seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Ini yang dimaksud di dalam Matius 7 ayat yang ke-21, Bang. Jadi sebenarnya yang Abang bawakan tadi di dalam Matius 7 ayat ke-21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, kalau Abang bertanya, apa kehendak Bapa di sorga? Sebenarnya itu kalau kita membahas itu, kita merujuk lagi, Bang. Balik lagi sebenarnya ke dalam konsep dari Tritunggal itu. Itu. Yohanes 1 ayat 1. Allah adalah firman. Yohanes 1 ayat 14. Firman yang nujul menjadi manusia. Itu, Bang. Jadi sebenarnya kalau Abang bertanya itu kehendak Bapa itu apa? Itu sebenarnya merujuk lagi ke dalam konsep Tritunggal. Nah, kalau Abang bilang Tuhan Yesus itu cuma hamba, Tuhan Yesus itu cuma sekedar utusan. Yes, kami orang Kristen itu, Bang. Kami orang Kristen itu tidak bilang kalau Tuhan Yesus itu adalah utusan. Tuhan Yesus itu utusan. Cuma utusan yang seperti apa dulu? Setelah ini kita akan bahas ya, teman-teman ya. Karena waktu saya cuma 3 menit. Jadi, Bang, untuk Matius 7 ayat yang ke-21, itu adalah hal pengajaran yang sesat. Itu. Makanya, Bang, di dalam situ tertulis, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kehendak Bapa di sorga apa? Amanat agung Tuhan Yesus, Bang. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu, Bang. Itu. Karena apa, Bang? Tuhan Yesus itu adalah firman Tuhan yang nujul menjadi manusia. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Itu. Jadi Bapa dan Tuhan Yesus itu adalah dua hal yang berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan, satu hakikat. Itu. Nah, saya ingin bertanya sama Bang Yusuf ya. Di dalam iman Bang Yusuf, sebentar saya carikan datanya teman-teman ya. Bang Yusuf tadi ada berbicara tentang ikutilah, kalau kita ingin selamat, ikutilah kata-kata Nabi Muhammad. Di awal statement Bang Yusuf tadi. Itu ya. Saya ingin tanya, sebentar saya bukakan. Nah, di dalam IS 48 ayat yang kedua. Mungkin saya bacakan ya teman-teman ya. Sebentar saya bukakan datanya. IS 48 ayat yang kedua. Bentar ya. 48. Mohon izin, masih 1 menit. Ayat yang 42. Sebentar, saya bukakan datanya dulu. Oke, IS 48 ayat yang kedua. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu dalam kurung Nabi Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, menyempurnakan nikmatnya atasmu, menunjukimu ke jalan yang lurus. Saya ingin abang tunjukkan datanya dan dalilnya buat saya, gitu ya. Kalau memang Nabi Muhammad berdosa, apa dosa yang dilakukan Nabi Muhammad? Tunjukkan saya data dan dalilnya, dosa yang lalu yang dilakukan Nabi Muhammad. Dan kalau memang Nabi Muhammad tidak berdosa, tunjukkan saya data dan dalilnya di dalam IS 48 ayat yang kedua, agar Allah memberikan ampunan kepadamu dalam kurung Nabi Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, menyempurnakan nikmat atasmu,
menunjukimu ke jalan yang lurus. Silakan, Bang. Baik. Syukran jazakumullah ya yang udah kasih gift gitu. Ini match ketiga ya, Bang ya? Sorry ya. Bukan match ketiga, baru satu ini. Satu Anda, satu saya. Ya maksudnya kalau hitungan tuh sesinya ini udah sesi ketiga ya. Opening jangan dihitung, opening jangan dihitung. Opening jangan dihitung. Oke. Berarti ini sesi kedua ya. Ini sesi kedua ya. Ini yang kedua. Oke. Oke. Sebentar, dimulai dulu, Bang. Baik, saya akan jawab dulu syubhat yang dipertanyakan kepada kita ya, kepada agama Islam. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama. Ya kan kayak gitu ya. Allah akan mengampuni dosamu yang telah lalu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa dosa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah maksum. Para nabi itu maksum. Maksum itu apa artinya? Dia dalam penjagaan Allah terhadap dosa. Jadi tidak ada sejarahnya baik di Sirah Nabawiyah atau di literatur yang lain Rasulullah Nabi Muhammad mempunyai dosa, gak ada. Lalu kenapa Allah menurunkan Quran surah Al-Fat ayat 2? Itu gunanya untuk menghibur Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Rasulullah minder beliau. Karena apa? Islam ini sangat susah beliau kembangkan sehingga beliau mengeluh. Ya Allah, kenapa begini banget jalan dakwahku? Banyak yang menentangku. Terus beliau minder karena dengan minder seperti itu beliau menganggap bahwa beliau tidak berhasil mendakwahkan Islam dan merasa berdosa dirinya. Jadi itu perasaan Nabi Muhammad SAW bahwa dia berdosa. Lalu diturunkan Allah Quran surah Al-Fat ayat 2 menghibur Nabi Muhammad SAW. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alaika wa yahdiyaka siratam mustaqima. Lalu Allah mengatakan agar Allah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Agar apa? Nabi Muhammad SAW semangat untuk berdakwah. Jangan minder. Jangan kamu menganggap bahwa dakwahmu itu kalaunya gagal adalah sebuah dosa. Jangan, kata Allah. Maka dari itu Allah hibur Nabi Muhammad agar beliau semangat mendakwahkan agama Islam. Jangan minder, jangan merasa berdosa atas kegagalannya. Karena apa? Karena minder itu di dalam agama Islam ya tidak diperbolehkan. Nah, kalau Nabi Muhammad ada juga tuh contoh-contoh maksumnya langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh Quran surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Di situ juga ada peneguran Allah terhadap Nabi Muhammad. Terus di dalam Quran surah Al-Ahzab juga dikatakan seperti apa? Nabi Muhammad ingin mengubah yang sudah dihalalkan Allah lalu diubah Nabi. Jangan kamu mengharamkan, kata Allah, apa yang sudah dihalalkan. Kayak gitu, dijaga langsung, ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak ada dosa Nabi itu, cuma perasaan minder saja ya, perasaan minder karena dakwahnya sangat susah berkembang sehingga beliau merasa berdosa dirinya. Jadi Allah menghiburnya dengan menurunkan Quran surah Al-Fat ayat 2. Jangan merasa berdosa, aku ampuni dosamu dan yang akan datang. Ya, kayak gitu maksud Allah Subhanahu wa taala agar jangan minder. Tidak ada sejarahnya Nabi Muhammad SAW berdosa. Baik, berkaitan dengan Bible Anda, yang saya minta tadi adalah di mana tertulisnya ya kehendak Bapa di sorga untuk menyembah dan menuhankan Yesus. Di situ kita tahu perikopnya hal pengajaran yang sesat. Nah, maka dari itu kata Yesus, yang sesat ini dia tidak melakukan kehendak Bapa di sorga. Tidak melakukan kehendak Bapa di sorga. Maka dari itu kita pertanyakan di mana kehendak Bapa di sorga ya untuk menyembah dan menuhankan Yesus. Kalau tidak ada kehendak Bapa di sorga menuhankan Yesus atau menyembah Yesus, maka menurut Yesus itu adalah hal pengajaran yang sesat.
Di mana perintahnya di Kristen? Kehendak Bapa di sorga. Bapa di sorga memerintahkan untuk menyembah dan menuhankan Yesus. Di mana tertulis kayak gitu? Kalau tidak ada tertulis menurut Yesus dan menurut Bapa di sorga, itu adalah hal yang sesat. Nah, di mana coba perintahnya? Kehendak Bapa di sorga untuk menuhankan dan menyembah Yesus. Ingat, yang saya minta tertulis di kitab Anda. Bapa di sorga berfirman, contohnya kayak gitu, sembahlah Yesus dan tuhankanlah Dia. Itu di mana tertulis? Kalaunya tidak ada, berarti menyembah Yesus dan menuhankan Yesus adalah ajaran sesat. Silakan. Oke, Bang Yusuf ya. Yang saya minta, saya mau tanggapi dulu jawaban Bang Yusuf tadi ya. Yang saya minta Bang Yusuf, yang saya minta itu data dan dalil. Gitu. Yang saya minta itu adalah data dan dalilnya. Itu, bukan asumsinya. Dan Bang Yusuf harus garis bawahi pertanyaan saya. Dosa lalu, kalau kita pikirkan ya, dosa yang lalu itu adalah dosa yang pernah kita lakukan. Sedangkan dosa yang akan datang, itu adalah dosa yang belum pernah kita lakukan. Itu. Nah, di QS 48, ayat yang kedua tadi, sebentar, saya bukakan datanya. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu dalam kurung Nabi Muhammad atas dosamu yang lalu. Itu, atas dosamu yang lalu. Kalau yang lalu berarti itu pernah terjadi. Itu. Nah, yang saya minta datanya, dalilnya tertulis di dalam kitab Abang. Tunjukkan saya di mana data dan dalilnya dosa yang pernah dilakukan Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad harus diampuni dosanya. Karena apa, Bang? Kalau yang lalu itu berarti itu sudah pernah terjadi. Sedangkan kalau yang akan datang, saya bisa memaklumi, itu belum pernah terjadi. Itu dosa yang akan datang itu belum pernah terjadi, Bang. Nah, yang saya tanya, kalau memang Nabi Muhammad tidak berdosa, tunjukkan saya di mana dalil dan datanya di dalam kitab Abang, ayat berapa yang menyebutkan secara eksplisit seperti yang Abang mintakan, yang Abang minta terhadap saya, secara eksplisit tertulis Nabi Muhammad tidak berdosa. Nah, kalau memang Nabi Muhammad berdosa, tunjukkan juga secara eksplisit tertulis Nabi Muhammad tidak berdosa. Itu. Karena apa? Abang meminta saya menunjukkan eksplisit. Itu. Nah, saya minta juga Abang menunjukkan data secara eksplisit, Bang. Itu. Yang tertulis benar-benar tertulis, Bang. Itu. Dosa apa yang pernah dilakukan Nabi Muhammad? Quran berapa? Ayat berapa? Dan dosa apa yang kalau memang Nabi Muhammad tidak berdosa, mana datanya? Dalilnya mana? Itu. Nah, itu tolong Abang jawab nanti ya sebelum saya lanjut ke pertanyaan yang lain. Nah, untuk yang Abang tanyakan tadi, kan saya bilang, Bang, Abang bisa bertanya seperti itu karena kalian tidak memahami konsep dari Tritunggal dan kalian membedakan antara Tuhan Yesus dan Bapa. Kan saya bilang, Bang, Tuhan Yesus itu adalah firman yang nujul menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1, Allah adalah firman. Dua pribadi yang berbeda, Bang, tetapi tidak dapat dipisahkan, satu hakikat. Itu tidak dapat dipisahkan. Nah, pertanyaan Abang itu karena Abang tidak memahami konsep dari Tritunggal, makanya Abang meminta data yang tertulis secara eksplisit. Itu yang tertulis secara langsung Allah memerintahkan Tuhan Yesus. Itu. Makanya Abang minta seperti itu. Karena Abang tidak memahami konsep dari Tritunggal. Seperti yang saya bilang tadi, Bang. Saya sudah tunjukkan datanya sama Abang tadi kan. Itu. Sudah saya tunjukkan sangat jelas datanya. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu. Udah saya tunjukkan data. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anak di situ adalah Tuhan Yesus. Anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Itu bang. Nah kalau abang meminta saya menunjukkan secara eksplisit, dan saya juga minta sama abang, tolong tunjukkan setelah ini secara eksplisit di Al-Quran abang, di kitab abang yang penyempurna, yang tertulis dosa yang dilakukan Nabi Muhammad kalau memang Nabi Muhammad berdosa, dan dosa dan kalau memang Nabi Muhammad tidak berdosa, tunjukkan juga secara eksplisit ada kata Nabi Muhammad tidak berdosa. Ayo kita sama-sama menunjukkan secara eksplisit. Gitu. Tolong abang tunjukkan setelah ini sebelum saya lanjut ke pertanyaan yang lain. Jadi untuk pertanyaan abang yang tadi sebenarnya saya udah jawab. Karena dasarnya itu abang tidak mempercayai dari konsep dari Tritunggal itu sendiri bang ya. Itu silakan Bang Yusuf. Oke, bentar kita tunggu waktu ya. Tunggu waktu. Oke, teman-teman semuanya. Baik ya. Dia meminta di mana datanya bahwa Nabi Muhammad berdosa. Jelas tidak ada datanya karena tidak pernah ada kebenaran dan hidup. Ah, tuh dalilnya di mana dia dalilnya? Quran surah Al-An'am ayat 153 ya, Nabi Muhammad adalah jalan. Terus Ali Imran 31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila kamu ingin sampai kepada Allah, maka ikutilah jalanku, ikutilah sunnahku. Tuh, Quran surah Ali Imran ayat 31. Terus di mana Nabi Muhammad itu sebagai kebenaran? Quran surah Muhammad ayat 2. Nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah kebenaran dari Tuhan. Terus Quran surah Al-Baqarah ayat 119. Inna arsalna ya Rasulullah, inna arsalna kabil haq. Rasulullah diutus dengan kebenaran. Itu dalilnya. Terus di mana Nabi Muhammad menjamin hidup yang kekal? Di dalam hadis Muslim, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Nabi Muhammad jalan kebenaran dan hidup. Nah, itu dalilnya, dan tidak pernah melakukan dosa. Makanya saya bilang ya, tidak pernah Nabi Muhammad melakukan dosa, sehingga data yang Anda minta itu tidak ada bang datanya. Nabi Muhammad pernah melakukan dosa. Nah, berkaitan dengan pengajaran abang ya, berkaitan dengan pengajaran abang, yang bikin saya heran tadi, abang malah membawakan tentang masalah Yohanes 1. Padahal kan yang saya minta sesuai apa yang diucapkan Yesus di Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka benar-benar tahu bahwa engkaulah yang mengutus aku. Yohanes 17 nomor 8. Di situ Yesus menyampaikan firman dari Bapa. Nah, ingat itu. Di mana firman dari Bapa untuk menuhankan dan menyembah Yesus. Saya tidak minta dari tulisan Yohanes, tetapi secara tekstual gitu, tekstual. Kalau yang nggak ada, ya kita nggak perlu berputar-putar, bilang aja nggak ada. Sebagaimana saya mengatakan, adakah dosa Nabi Muhammad? Nggak ada. Adakah teks atau dalilnya dosa Nabi Muhammad? Saya bilang nggak ada. Jujur saya, ya nggak ada teksnya Nabi Muhammad berdosa. Nggak ada ceritanya Nabi Muhammad berdosa. Nggak ada. Nggak ada, karena memang Nabi Muhammad tidak pernah melakukan dosa gitu. Nggak ada datanya itu bang. Nah maka dari itu saya juga minta tertulis kepada Anda di mana firman dari Bapa yang disampaikan Yesus untuk menyembah Yesus maupun menuhankan Yesus. Itu yang saya minta. Coba Anda kalau satu saja Anda jawab ya, saya bisa lanjut kepada pertanyaan selanjutnya. Kenapa seperti itu? Data yang saya minta itu belum Anda tunjukkan kepada saya di mana datanya. Bapa di sorga meminta Anda untuk menyembah Yesus. Kalau nggak ada, gimana saya mau lanjut? Artinya Anda mengikuti hal pengajaran yang sesat kalau bukan kehendak Bapa. Jadi seperti itu. Silahkan. Oke Bang Yusuf, terima kasih. Bentar ya teman-teman ya. Oke. Bang Yusuf,
saya bahas dulu apa yang menjadi sanggahan abang terhadap apa yang saya sampaikan. Itu ya, di mana datanya? Itu kenapa saya bilang itu merujuk lagi ke dalam konsep dari Tritunggal, karena kalian tidak meyakini Tritunggal. Kehendak Bapa itu apa? Apa yang disampaikan Tuhan Yesus itu adalah kehendak Bapa. Karena Bapa bersemayam di dalam terang yang tidak terhampiri. Bahkan tidak ada satu orang pun yang dapat melihat Bapa. Maka dari itu, firman itu nujul menjadi manusia supaya bisa menyatakan Bapa. Itu supaya bisa menyatakan Bapa yang kasih. Itu makanya Tuhan Yesus itu mengajarkan kami ajaran kasih. Nah kalau Bang Yesus, kalau Bang Yesus kedua Bang Yusuf nanya datanya, kalau saya tunjukkan data ini juga, sebenarnya Bang Yusuf tidak akan menerima. Saya yakin dan percaya. Oke, saya bacakan ya. Sebenarnya saya tidak mau menunjukkan data ini, karena juga tidak akan diterima. Itu ajakan juru selamat, Matius 1 ayat yang ke-27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak ada seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Kan saya bilang tadi, karena Bapa itu bersemayam di dalam terang yang tidak terhampiri. Maka firman Tuhan itu Bang menujul menjadi manusia. Jelas sekali di dalam Matius 11 ayat yang ke-27. Itu, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi, apa yang diajarkan Tuhan Yesus, itulah yang diajarkan Bapa. Kami mengenal Bapa melalui Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus, Bapa mengajarkan kasih, maka Tuhan Yesus mengajarkan kasih. Kasihilah musuhmu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu Bang. Sebenarnya kalau saya bukakan datanya, saya bisa bukakan dari tadi. Tapi saya yakin Abang tidak akan menerima untuk data ini. Oke, saya bawakan satu data lagi. Yohanes 14 ayat yang ke-9. Itu. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu. Nah jadi itu ya Bang ya, tanggapan saya tentang yang Abang mintakan tadi. Itu. Yang Abang mintakan tadi. Kalau tertulis apa kehendak Bapa secara eksplisit, itu tidak ada Bang. Itu secara eksplisit langsung gitu ya, Bapak langsung menyampaikan itu. Karena apa? Bapak itu bersemayam di dalam terang yang tidak terhampiri Bang. Maka dari itu firman Tuhan itu menyatakannya. Firman Tuhan itu nujul menjadi manusia. Makanya saya jawab berkali-kali dari tadi di situ. Nah itu, nah saya mau menanggapi ya. Kalau Abang bilang tadi Nabi Muhammad tidak berdosa, Nabi Muhammad tidak berdosa, maka dari itu Abang tidak bisa menunjukkan datanya. Yang saya tanya Bang, itu kenapa ayat ini turun kalau memang Nabi Muhammad tidak berdosa? Itu kenapa Allah mengampuni dosa-dosa Nabi Muhammad? Sedangkan jawaban Abang tadi menghibur Nabi Muhammad, cuma untuk menghibur Nabi Muhammad. Allah itu kan maha kuasa Bang, kenapa harus menghibur Nabi? Itu dengan jawaban Bang Yusuf tadi, kenapa Allah itu harus menghibur Nabi Muhammad? Kenapa tidak langsung aja dibolak-balikan hatinya? Kan Allah itu maha kuasa Bang. Itu Allah itu maha kuasa, bolak-balikan hatinya. Kalau memang dia ragu, balikan itu. Atau semua manusia percaya Nabi Muhammad, Allah kan maha kuasa, kenapa harus pakai acara menghibur? Itu pertanyaan saya Bang. Mungkin Abang jelaskan setelah ini. Kalau memang Allah itu maha kuasa, kenapa Allah harus menghibur Nabi Muhammad? Itu kenapa harus dihibur Bang? Kenapa tidak langsung dibolak-balikan aja hatinya? Itu jadi biar enak itu. Dan saya juga sebenarnya kalau jawaban seperti itu enak sekali ya teman-teman ya, kalau langsung dibilang ya karena Nabi Muhammad tidak melakukan dosa ya. Kalau bisa ada dalil yang ditunjukkan sedikit lah gitu, ada dalil yang ditunjukkan sedikit. Yang saya butuh itu data dan dalilnya Bang. Kalau memang Nabi Muhammad itu benar-benar Allah, atau ada tertulis Allah menghibur Nabi Muhammad gitu, minimal saya bisa percayalah kalau memang ada datanya yang Abang sampaikan tadi. Allah sedang menghibur Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad tidak merasa seperti yang Abang sampaikan tadi. Nah buat teman-teman, ini saya tidak menghujat ya teman-teman ya. Di sini kita bicara sesuai apa yang disampaikan Bang Yusuf PI, Pak Ustadz Yusuf PI ya. Silakan Pak Ustadz.
Baik, baik. Oke, teman-teman semuanya. Baik, saya akan tunjukkan. Dia minta data ya. Saya tanggapi dulu data saya ya. Nih, penjelasan dari tafsir ya. Oke. Gak kelihatan. Gak kelihatan. Oke. Quran surah Al-Fat yang Anda bawakan menerangkan bahwa pasca terjadinya perjanjian Hudaybiyah, umat Islam semakin merasakan ketenangan dan bisa lebih fokus mensyiarkan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala tanpa menghambat dari kaum kafir Mekah. Di sisi lain, ternyata perjanjian Hudaybiyah adalah anugerah yang diberikan kepada Allah, kepada Rasulullah dan umatnya. Nah, yang dimaksud ya, mengampuni dosa-dosa sebelum dan sesudah perjanjian Hudaybiyah. Yang dimaksud dosanya tidak mengurangi atau merusak fungsi kenabiannya. Itu yang saya maksud ya. Di sini dosa Nabi Muhammad yang telah lalu dan yang akan datang yang dimaksud ya adalah tidak merusak fungsi kenabiannya dalam berdakwah. Makanya beliau merasa minder mendakwahkan agama Islam ke agama maju-maju, kata beliau. Banyak hambatan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat sebagai penghibur kepada Nabi Muhammad ya, bahwa Allah telah mengampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Padahal Nabi Muhammad tidak pernah melakukan dosa. Tetapi kenapa Allah bilang seperti itu? Karena Nabi Muhammad mendakwahkan Islam banyak hambatan dan merasa minder, sehingga perasaan minder itu membuat Nabi Muhammad, waduh, aku ini telah berdosa karena ya saya belum sukses mendakwahkan Islam. Itu yang dimaksud dosa dari perasaan Nabi sendiri. Dosa dari perasaan Nabi sendiri. Kayak gitu. Bukan dosa yang pernah melakukan khamar ya, atau dosa-dosa yang lainnya, nggak pernah seperti itu. Nah, kenapa tidak langsung dibolak-balikan Allah saja orang kafir menjadi beriman? Ingat, Allah Subhanahu wa taala juga menambahkan kepada manusia di penciptaan manusia kehendak bebas yang dilakukan oleh manusia. Allah ya mengutus nabi dengan kebenaran. Nah, terus Allah juga di dalam Maryam 83 Allah di situ mengatakan ya bahwa ada setan yang menyesatkan. Nah, lalu kehendak bebas manusia ini mengikuti yang mana? Tuh, Quran surah Maryam ayat 83. Apakah mau ikut nabi atau ngikutin setan? Ya. Jadi Allah kasih jalan mau ikut nabi atau ikut setan. Kalau ikut nabi semuanya, nanti neraka kosong. Sia-sia dong penciptaan neraka. Padahal apa yang telah diciptakan Allah itu tidak pernah sia-sia. Jadi seperti itu. Bisa saja Allah mengubah manusia semuanya menjadi muslim dan masuk surga, bisa. Tetapi ingat, kita sebagai manusia ada kehendak bebas. Apakah kita mengikuti Nabi Muhammad dengan kebenaran atau kita mengikuti setan dengan kesesatannya? Tinggal kita pilih jalan kita aja gitu. Nah, terus tadi saya baru salut kepada Anda, tidak ada secara tekstual yang saya tanyakan. Ya, tidak ada kehendak Bapa di sorga untuk menyembah dan menuhankan Yesus dan Anda berani jujur. Nah, lalu di situ perikopnya hal pengajaran yang sesat. Kalaunya mengikuti yang sesat, udah pasti tidak selamat. Kan kayak gitu. Berarti tidak ada kehendak Bapa di sorga untuk menyembah dan menuhankan Yesus. Jika ada ajaran yang menyembah dan menuhankan Yesus, maka itu adalah ajaran sesat dan tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga menurut Yesus itu sendiri. Ya. Jadi begitu Bang yang saya maksud. Tapi saya salut, tidak ada tekstualnya seperti itu kata Abang. Baik, saya akan lanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Bang, sebagaimana yang saya jelaskan ya, sewaktu di awal opening tadi di akun saya yang besar, di opening itu saya mengatakan bahwa Tuhan pencipta alam ini, pencipta langit dan bumi ini menurunkan nabi dengan kebenaran. Maka kita sebagai umat manusia mengikuti para nabi yang diutus oleh Tuhan.
Nah, kalau di Islam adalah Al-Quran. Kalau yang di Kristen, adakah perintah Yesus mengikuti tulisan dari Yohanes, Paulus maupun Matius sebagai jalan keselamatan? Silahkan. Itu pertanyaan saya yang terakhir. Adakah Yesus berkata, ikutilah tulisan Yohanes, tulisan Matius, tulisan Paulus sebagai jalan keselamatan? Ada nggak kayak gitu? Silakan. Oke, Bang Yusuf PI, sebelum saya tanggapi ya pertanyaan Abang, saya mau menanggapi dulu narasi Abang tadi ya. Gitu. Eh, yang Abang bilang tadi, Nabi Muhammad dengan kebenaran, gitu ya. Nabi Muhammad dengan kebenaran ketika ingin masuk diselamatkan gitu kan, mengikuti Nabi Muhammad dengan kebenarannya. Gitu. Sebenarnya Abang sedang tidak menjawab, Bang. Abang lagi-lagi tidak menjawab data saya. Abang lagi-lagi menurut saya yang Abang sampaikan itu tanpa data. Itu tanpa data, Bang. Itu. Karena apa, Bang? Kalau Abang bilang Nabi Muhammad tidak melakukan dosa, terus kenapa Allah mengampuni dosa Nabi Muhammad? Itu. Apakah cuma dengan alasan menghibur Nabi Muhammad? Allah mengampuni dosa Nabi Muhammad. Itu. Apakah cuma alasan menghibur? Yang saya bingung, kok ada kata-kata menghibur itu loh. Itu. Kenapa harus menghibur sih? Itu. Atau ada kata-kata lain yang lebih elegan, yang lebih pantas gitu. Kenapa harus ada kata-kata menghibur itu? Kenapa Nabi Muhammad itu harus dihibur, Bang? Itu. Kan saya bilang, Bang, kalau saya berpikirnya simpel, Bang ya. Kalau dari narasi Abang, kalau saya berpikirnya simpel sekali. Kalau memang Allah itu Maha Kuasa, Allah tidak butuh menghibur siapapun, Bang. Kenapa, Bang? Nabinya kok harus dihibur? Bikin aja orang percaya sama dia. Gitu. Kalau dengan alasan Abang tadi, bukan alasannya, kalau dengan narasi Abang tadi, karena manusia itu punya kebebasan. Gitu. Manusia itu diberikan kebebasan. Itu betul, manusia itu diberikan kebebasan, Bang. Kita manusia itu ada yang namanya free will. Itu betul. Manusia itu diberikan kebebasan. Tapi yang abang bilang tadi ya, itu tidak ada korelasinya dengan apa yang saya tanyakan. Itu. Apa yang saya tanyakan itu tidak ada korelasinya, Bang. Nah, yang saya mau tanyakan sama Abang setelah ini, tolong Abang lebih jelaskan lagi. Kenapa Abang tadi bilang menghibur? Kenapa seorang Nabi Muhammad butuh dihibur oleh Allahnya? Itu. Kenapa Allah itu harus menghibur Nabi Muhammad? Itu. Tolong Abang jelaskan setelah ini. Nah, untuk yang Abang tanyakan tadi, apakah ada perintah langsung kepada siapa tadi, Bang? Ulangin pertanyaannya, Bang, silahkan. Takut saya salah menanggapi. Ya, perintah langsung kepada Anda untuk menyembah dan menuhankan Yesus. Perintah langsung kepada saya untuk menyembah dan menuhankan Tuhan Yesus. Oke, nanti kalau saya bawa data ini nanti disanggah lagi karena menggunakan kata Tuhan gitu kan. Tapi nggak apa-apa, kita akan bawakan ya. Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan tepatlah demikian. Itu salah satu bukti kalau Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan selain ayat yang saya bawakan tadi, Matius 11 ayat yang ke-27, Yohanes 14 ayat yang ke-9, Bang. Dan Abang perlu tahu amanat agung Tuhan Yesus. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Secara tidak langsung Tuhan Yesus menginginkan kita mengikuti apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Itu, Bang. Jangan Abang meminta segala sesuatunya secara eksplisit, sedangkan ketika iman Abang ditanya, Abang tidak bisa menunjukkannya secara eksplisit. Itu. Tapi kami bisa mempertanggungjawabkan iman kami, Bang. Itu. Amanat agung Tuhan Yesus. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
secara tidak langsung kami orang Kristen, Bang, mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Memang tidak disampaikan secara eksplisit, tapi kalau kita yang berakal, kita akan tahu itu orang yang dibaptis mengikuti ajaran siapa? Ya ajaran Tuhan Yesus. Itu. Nah, kita dapatkan pengajaran Tuhan Yesus apa? Dari Alkitab yang ditulis oleh murid-murid Tuhan Yesus yang secara langsung bertemu sama Tuhan Yesus. Itu. Simpel sekali jawabannya, Bang. Itu. Nah, saya minta Abang, sebelum saya lanjut ke pertanyaan lain, saya minta Abang jelaskan dulu yang itu. Saya belum masuk ke pertanyaan kedua saya. Silakan, Bang. Baik. Baik ya, Nabi kita adalah seorang manusia yang juga perlu dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi dalam perjuangannya, dalam dakwahnya. Kagak usah Nabi, Bang, ya. Sekelas Nabi kagak usah Nabi. Saya aja masih dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya loh, ketika saya mendapat kesulitan, waduh ya Allah, kayak gimana hidupku? Ini belum bayar, WiFi belum bayar. Kata Allah, fa inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan akan ada kemudahan. Terus inna ma'al usri yusra. Lalu dihibur Allah lagi, ingatlah setelah kesulitan itu ada kemudahan. Makanya kamu berjuang. Begitu pula Nabi Muhammad. Kamu berjuang ya Muhammad, membawa kebenaran. Ya, ini dalilnya. Tuh. Inna arsalnaka bil haq wa la tus'alu an ashabil jahim. Sungguh kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran. Tapi ketika beliau berdakwah, banyak yang menentang. Lalu beliau merasa minder, merasa berdosa atas dirinya karena dalam mendakwahkan Islam beliau belum berhasil. Itulah pesimisnya beliau sehingga menganggap dirinya berdosa gitu. Lalu Allah turunkan untuk menghibur Nabi Muhammad. Muhammad, kamu jangan merasa berdosa. Dosamu telah kuampuni sebelum dan sesudah nanti. Jangan merasa berdosa, bawa tuh kebenaran untuk orang-orang di seluruh dunia. Makanya tuh ayatnya inna arsalnaka bil haq, bahwa Nabi diutus dengan kebenaran. Karena apa? Di Maryam 83 ada setan-setan yang menyesatkan. Kita sebagai manusia tinggal pilih jalan. Mau ikut setan kah atau mau ikut Nabi Muhammad kah? Jadi di zaman sekarang Abang tinggal pilih saja. Orang yang mengikuti Nabi Muhammad berarti dia mengikuti kebenaran. Yang tidak mengikuti Nabi Muhammad maka dia adalah pengikut setan. Kayak gitu Bang. Ya Bang ya. Itu aja tinggal Abang pilih gitu loh. Tinggal dua pilihannya Bang. Nah terus berkaitan dengan apa yang Abang katakan kepada saya. Kata Abang, ini ayat kami nanti kalian bantah lagi gitu. Ya, tentang masalah Bible yang Anda berikan kepada saya. Bang, memang tidak ada tekstualnya. Tidak ada tekstualnya. Aku adalah guru dan tuan. Itu enggak ada Bang, enggak ada. Perintah Bapa yang di sorga untuk menyembah dan menuhankan Yesus itu enggak ada. Maka dari itu kalau enggak ada ajaran menyembah Yesus dan menuhankan Yesus, berarti itu adalah ajaran sesat yang menuhankan dan menyembah Yesus. Karena tidak ada kehendak Bapa di sorga untuk menyembah dan menuhankan Yesus. Maka dari itu Bang, berhenti menyembah anak orang gitu ya. Nah itu pesan saya. Yang kedua tadi Abang tidak menjawab pertanyaan saya. Di mana perkataan Yesus jalan keselamatan itu ikuti tulisan Yohanes, ikuti tulisan Matius, ikuti tulisan Lukas, ikuti tulisan Paulus. Itu di mana Bang? Di mana perkataan Yesus? Ikutilah tulisan Yohanes karena di tulisan Yohanes ada keselamatan. Itu di mana dalilnya mana? Mana kata Yesus seperti itu? Ada enggak Yesus memerintahkan ikuti tulisan Paulus, ikuti tulisan Lukas, ikuti tulisan Yohanes? Itu di mana? Kalau Al-Qur'an kan jelas ada, ya. Jelas ada di Al-Qur'an. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin.
Al-Quran ini, Alkitab ini petunjuk, tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Inna hadza lafi suhufil ula. Sungguh Al-Quran ini adalah kitab yang utama. Ada petunjuknya bahwa Allah menurunkan petunjuk di dalam Al-Quran. Quran surah Al-Maidah ayat 16 Bang ya. Silakan Anda buka Al-Maidah ayat 16. Nih saya bukakan saja biar saya tidak dikira berasumsi ya. Al-Maidah ayat 16. Nih, nah, saya ketikkan dulu nih. Aduh. Al-Maidah 16 tuh. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh ikuti Al-Qur'an supaya kita selamat ya. Nih, Bang. Nih ya. Wah, nggak sempat ya, Bang ya. Nggak sempat, tapi nggak apa-apa, saya tunjukin aja ya. Tuh. Lanjut Bang. Dengan kitab suci Allah menunjukkan kepada yang mengikuti ridhonya dan jalan-jalan keselamatan. Tuh ya. Jadi dengan kitab suci Allah menunjukkan kepada orang-orang yang mengikuti ridho dan jalan keselamatan. Al-Quran sebagai jalan keselamatan. Nih kata Allah. Sekarang di mana? Kata Yesus bahwa tulisan Yohanes, Paulus, Lukas adalah ikuti sebagai jalan keselamatan. Jawab, silahkan. Oke, Bang Yusuf PI. Sebelum saya tanggapi, saya ingin menanggapi perkataan Abang di awal tadi. Tidak, sebentar ya. Tidak mau Bang. Oke, Bang Yusuf PI. Sebelum saya membantah apa yang Abang sampaikan tadi, sebelum saya menanggapinya, saya ingin menanggapi dulu apa yang Abang sampaikan tadi. Tidak usah Nabi Muhammad, saya saja masih butuh dihibur. Secara tidak langsung Abang merasa lebih tinggi dibandingkan Nabi Muhammad. Tidak usah Nabi Muhammad, saya aja butuh dihibur ketika berdakwah. Gitu. Saya ingin menanggapi kata-kata Abang itu, nanti tolong kalau memang ada yang salah bisa tolong diluruskan. Itu tidak usah Nabi Muhammad, saya saja masih butuh dihibur. Itu ya Bang ya. Oke Bang. Abang tadi bilang kalau saya tidak menjawab pertanyaan Abang, kan saya udah bilang Bang, amanat agung Tuhan Yesus Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Dari tadi saya sudah menjawabnya Bang. Gitu. Ketika Abang tanya di mana perintah Tuhan Yesus kepada Yohanes, Paulus, itu amanat agung Tuhan Yesus Bang, Matius 28 ayat 19 yang ke-20 Bang. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Itu Bang ya. Oke. Yang saya mau tanggapi dari narasi Abang tadi, Abang bilang kalau mau selamat ikuti ajaran kebenaran Nabi Muhammad, gitu kan? Gitu. Saya mau minta satu aja Bang, tidak usah banyak-banyak, satu aja tunjukkan di dalam kitab Abang kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Dan sekarang saya masuk ke dalam pertanyaan yang kedua, karena waktu kita sebentar lagi. Saya tinggalkan pertanyaan yang pertama, walaupun saya masih belum puas, saya belum menerima datanya. Saya akan masuk ke pertanyaan saya yang kedua. Sebentar Bang, saya carikan Bang. Oke, ini berkaitan juga dengan tema kita malam ini Bang ya, tentang surga. Oke Bang ya, mohon maaf buat teman-teman. Masalah hur di dalam kitab Abang, gitu ya. Di dalam Quran 44 ayat yang ke-54, mungkin Abang bisa baca sendiri atau saya bacakan satu ya Bang ya, biar teman-teman nanti dikira saya framing ya. Quran 44 ayat yang ke-54, demikianlah dalam kurung keadaan penghuni surga, dan kami menjadikan mereka berpasangan dengan bidadari yang bermata elok. Itu yang pertama.
Dan yang kedua, saya mau bawakan lagi di dalam Quran 52 ayat yang ke-20. Quran 52 ayat yang ke-20, saya carikan datanya. Biar tidak dibilang framing, nanti bahaya kalau dibilang framing, nanti saya bisa dianggap penistaan. Quran 52 ayat yang ke-20. Quran 52 ayat 20. Mereka bertelekan di atas dipan-dipan yang tersusun, kami menganugerahkan kepada mereka pasangan, yaitu bidadari yang bermata indah. Itu bang. Kenapa? Di dalam Al-Quran, surga itu dilambangkan dengan hal-hal yang menyenangkan kepada laki-laki. Kalau dilihat dari ayat ini bang ya, secara tidak langsung surga itu untuk menyenangkan para laki-laki. Yang saya mau tanyakan bang, perempuan dapat apa bang ketika masuk surga? Terus anak kecil dapat apa bang ketika masuk surga? Itu yang saya mau tanyakan sama abang, perempuan apa yang didapatkannya? Terus anak-anak yang meninggal misalnya di usia 10 tahun, 9 tahun, atau anak yang baru lahir, apa yang didapatkannya bang ketika dia masuk surga? Itu karena kalau di dalam ayat ini surga itu digambarkan cuma untuk para lelaki. Silahkan Bang Yusuf. Mulai larut. Macet. Oke, bentar ya. Oke, ya Bang, saya jawab dulu tentang syubhat yang Anda lontarkan kepada saya. Anak-anak dapat apa? Mereka berkumpul dengan Nabi Ibrahim, ya. Terus bermain-main di surga. Tuh untuk anak-anak laki-laki maupun perempuan, ya. Mereka bermain-main dengan anak sebayanya dikepalai oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Tuh untuk anak-anak. Terus perempuan dapat apa? Kata perempuan, Bang, ya. Aku ini di dunia sudah ngelayani suamiku. Masuk surga suamiku minta layani lagi. Jelas ogah lah. Lebih baik aku urusin perhiasanku, aku pengen melihat zat Allah. Ngapain aku urus suami lagi? Di dunia udah minta diurusin, di surga minta urusin lagi. Ogah kata istri, lebih baik kamu sama bidadari sana tuh, ya banyak bidadari, pilih aja situ, kata istri. Lebih baik saya melihat wajah Allah, melihat zat Allah, ngurusin perhiasan saya. Ngapain minta layani lagi? Kecuali saya pengen, baru saya datang sama suami saya, kayak gitu. Ya, tuh perempuannya dia dapat apa? Perempuan itu suka keindahan perhiasan. Terus keindahan di surga itu, kenikmatan di surga itu yang paling tinggi bukan masalah bidadari, tapi Quran surah Al-Qiyamah ayat 23, kenikmatan tertinggi di surga adalah melihat Tuhannya secara langsung. Bukan urusan bidadari doang, bukan urusan makanan doang gitu ya, untuk masalah di surga. Nah, Bang, berkaitan tentang narasi Anda yang di Kristen tadi ya, itu Anda katakan baptislah seluruh bangsa muridku. Baptis itu perintah baptis, Bang. Yang saya minta perintah Yesus mengikuti tulisan Yohanes, tulisan Lukas, tulisan Paulus, bukan perintah baptis, bukan. Di mana Yesus katakan ikuti tulisan Yohanes, ikuti tulisan Paulus, karena mengikuti tulisan Paulus adalah jalan keselamatan sebagai pedoman hidup. Itu di mana itu? Di mana Yesus pernah berkata seperti itu? Di mana? Coba tunjukkan sama saya. Anda tidak menjawab dari awal kita match gitu sampai sekarang. Nggak ada jawabannya, dan Anda tadi satu kali saja jujur ya bahwa tidak ada perintah Bapa di sorga untuk menuhankan dan menyembah Yesus. Nah sekarang saya mau kejar lagi kepada abang, di mana perintah Yesus mengikuti tulisan Paulus. Coba di mana perintah Yesus mengikuti tulisan Lukas? Itu yang saya cari. Bukan Yesus berkata baptislah seluruh bangsa muridku, bukan itu yang saya tanyakan kepada abang, bukan ya.
Bukan kayak gitu. Berkaitan tentang masalah jawaban abang tadi, itu narasi dari saya dalam tanggapan jawabannya. Berkaitan tentang masalah surga ya, bang, gimana saya mau bahas surga abang ya. Sedangkan kata Yesus, orang yang tidak melakukan kehendak Bapa di sorga tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Tadi saya udah bahas tentang masalah di mana perintah Bapa untuk menyembah Yesus nggak ada. Berarti surga di Kristen hanya angan-angan, hanya apa? Hayalan dari orang-orang Kristen, Bang. Karena tidak ada perintah Bapa di surga untuk menyembah Yesus. Kalau ada ajaran yang melakukan penyembahan terhadap Yesus, ada ajaran yang mengatakan menyembah dan menyebut Yesus itu Tuhan adalah Tuhan, itu tidak akan masuk surga karena tidak sesuai dengan kehendak Bapa gitu. Jadi halus saja Anda masuk surga. Kan kata Yesus seperti itu. Kalau ada ajaran menyembah dan menuhankan Yesus, itu adalah hal pengajaran yang sesat. Maka kata Yesus, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi surga Anda itu hanya hayalan. Kayak gitu. Gimana saya mau bahas surganya? Karena surganya pun juga hayalan gitu. Nggak akan Anda masuk surga karena Anda menyembah Yesus. Padahal menurut Yesus sembahlah Allah baru masuk surga. Itu kata Yesus. Tapi Anda menyembah Yesus ya. Kehendak Bapa bukan seperti itu. Berkaitan tentang masalah surga, mungkin tanggapan saya nanti saja setelah ini ya. Karena apa? Surga Anda saja masih menghayal gitu. Tidak ada perintah Yesus untuk menyembah Yesus. Tidak ada perintah dari Bapa untuk menuhankan Yesus. Karena yang menuhankan Yesus, yang menyebut Yesus Tuhan, itu adalah ajaran sesat menurut Yesus. Tuh, silakan. Habis ini aja saya tanggapi surganya. Oke, Bang Yusuf PI, masalah surga setelah ini katanya ditanggapin, yes, tidak masalah lah. Itu kalau tidak salah saya tadi ada tanya ya, tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang disuruh kita ikutin. 2 ya, belum abang jawab ya. 2 pertanyaan saya belum abang jawab. Tunjukkan satu aja kebenaran yang dilakukan Nabi Muhammad yang harus diikuti oleh umat Muslim. Itu bang. Nah, sepertinya saya harus benar-benar menjelaskan ayat ini pelan-pelan supaya tidak menjadi salah tafsir ya teman-teman ya. Matius 7 ayat yang ke-21. Ayat ini yang dibawakan dari awal match ini sampai detik ini oleh Bang Yusuf PI. Itu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Pada hari ayat yang ke-22, pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kamu berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu juga. Ayat yang ke-23, pada waktu itu akulah berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripada kamu sekalian pembuat kejahatan. Perikopnya saya udah bilang ya, hal pengajaran sesat, betul yang Bang Yusuf PI sampaikan, tapi konteksnya tidak seperti yang Bang Yusuf PI narasikan. Saya udah sampaikan tadi ini. Saya udah sampaikan di awal. Jadi misalnya bang, saya tidak mau membawa iman lain. Saya ulang lagi analogi saya bang. Kami orang Kristen tidak bilang kalau semua orang Kristen itu benar. Bahkan semua pendeta itu 100% benar. Tidak. Kami tidak mau jadi orang yang munafik. Itu. Kalau kita berkata semua orang Kristen, semua pendeta itu sudah hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan, itu adalah kemunafikan. Dan saya bukan tipe manusia yang suka menafikan. Itu. Banyak pendeta sekarang bang. Ada beberapa pendeta mungkin, beberapa oknum, kita sebut oknum aja, yang sedikit-sedikit bawa-bawa nama Tuhan untuk menutupi kebohongannya. Sedikit-sedikit menjual agamanya, bawa-bawa nama Tuhan untuk kepentingan perutnya, untuk kepentingan pribadinya, untuk kepentingan keluarganya. Dikit-dikit bawa nama Tuhan, dikit-dikit bawa nama Tuhan. Itu yang dimasukkan hal pengajaran yang sesat di dalam Matius 7 ayat yang ke-21. Itu bang, itu yang dimaksud. Jadi bukan seperti yang abang narasikan. Makanya ayo, kalau mau baca Alkitab, saya ajarin ya. Kalau mau baca Alkitab, dibaca, direnungkan, remanya apa?
arah tulisan ini mau kemana? Itu yang dimaksud apa? Itu yang pertama. Dan yang kedua Bang, Matius berapa tadi Bang? Yang Abang bilang saya tidak menjawab pertanyaan Abang. Di mana Tuhan Yesus menyuruh Yohanes, Paulus mengikuti ajaran Tuhan Yesus? Jelas sekali. Saya akan jelaskan lagi Bang. Pelan-pelan saya jelaskan ya Bang ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi ayat ini bukan cuman untuk dibaptis aja Bang. Itu karena ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan melakukan baptisan Bang. Itu sebagai tanda penghapusan dosa kita, makanya kita dibaptis. Itu yang pertama Bang. Itu ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Misalnya, dan ajarlah Bang Yusuf PI melakukan segala sesuatu yang sudah diperintahkan di dalam kitab Bang Yusuf PI. Itu dari mana Abang mengetahui ajaran itu? Seperti yang saya bilang tadi, dari tulisan-tulisan yang ditulis oleh murid-murid Tuhan Yesus. Itu. Jadi kalau ingin menafsirkan Alkitab, ayolah kita bicara jujur. Itu. Karena ayat ini Bang, itu udah menjawab pertanyaan Bang Yusuf PI. Nah, saya lagi menunggu jawaban Abang ya. Saya ada 2 pertanyaan sama Abang tadi yang belum Abang jawab. Itu kan, tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan Nabi Muhammad. Yang kedua, masalah hur tadi, masalah surga tadi. Tolong dijelaskan pakai dalil dan pakai data. Karena yang Abang jelaskan di awal sedikit tadi, Abang tidak menyebutkan satu dalil pun. Itu. Silakan Bang Yusuf PI, saya masih ada 4 detik. Ya mungkin ini udah berapa match ya Bang ya? Enaknya gimana? 2 kali lagi lah. 2 kali lagi ya, terus closing statement ya. Oke? Siap. 2 kali lagi ya. Oke. Baik, teman-teman semuanya ya, Abang ini terkait masalah ajarannya, saya tidak akan mengejar lagi pertanyaan yang tadi ya. Saya rasa Anda bisa menilainya gitu, bagaimana jawabannya. Yang jelas Yesus itu orang Yahudi ya, maka menurut orang Yahudi, mari kita baca di sini ya teman-teman. Nih ya, nih. Apa katanya? Nih, apa katanya? Tuh. Nih ya. Sabat 116a. Ya, apa bunyinya di sabat ini? Barang siapa yang membaca perjanjian baru tidak akan mendapatkan bagian dari akhirat, dan dia Yahudi harus menghancurkan kitab suci umat Kristiani, yaitu perjanjian baru. Orang yang baca perjanjian baru menurut Yahudi ya, menurut Yesus ya, dia tidak akan mendapat bagian di akhirat, tidak akan masuk surga. Ya, tuh. Nih, dalilnya Sabat 11:6a. Tuh ya, ingat tuh, orang yang baca perjanjian baru tidak akan masuk surga. Pasti Yesus juga seperti itu karena dia orang Yahudi. Tuh Bang ya, berkaitan tentang masalah nih Matius nih jelas Bang ya. Nih Matius, hal pengajaran yang sesat. Nih ya, hal pengajaran yang sesat. Ajaran yang sesat seperti apa? Nih, kita udah jelas loh bacanya itu ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi kehendak Bapa di sorga itu, apakah ada menuhankan dan menyembah Yesus? Kata Anda tidak ada. Kalaunya tidak ada tertulis, berarti Anda mengikuti pengajaran sesat. Makanya saya bilang Anda tidak akan masuk sorga kalau mengikuti pengajaran sesat dan membaca perjanjian baru. Ya,
nggak akan masuk surga gitu. Kalaunya membaca perjanjian baru menurut Yahudi. Nah, berkaitan tentang masalah surganya umat Islam, abang ya lebih baik tanya perempuan muslim tuh di situ ya. Tanya aja, kalian dapat apa di surga? Pasti mereka jawab, saya pengen perhiasan, saya pengen melihat Allah, keindahan yang paling tinggi. Ngapain saya sama suami lagi, melayani suami lagi? Udah banyak tuh pelayan suami. Kan kayak gitu. Jadi bang, untuk masalah surga perempuan, surganya laki-laki di dalam agama Islam sedikit penggambarannya seperti itu ya. Sebenarnya banyak dalilnya di dalam Al-Quran kami itu tentang masalah surga. Wahurun ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Atau di dalam Quran surah Al-Waqi'ah tuh, fi sidrim makhdud wa talhim mandud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub. Bukan cuma bidadari, buah-buah juga ada di situ, banyak kenikmatan-kenikmatannya. Itu bang ya tentang masalah surga. Kalau di dalam agama Islam, bagaimana saya mau bahas surganya Kristen kalau surganya itu cuma hayalan bang? Orang yang baca perjanjian baru ya tidak akan masuk surga menurut Yahudi. Terus kata Yesus yang menyembah dia, yang menuhankan dia, itu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Gimana saya mau bahas surganya abang gitu? Saya hanya punya tanggapan di Matius 19 nomor 29 untuk masalah bidadari. Di situ gunaika dalam teks asli, abang lihat KJP, Yesus juga menjanjikan istri-istri. 100 kali lipat istri gitu ya. Nah itu ada di dalam KJP, ada di dalam kodeks asli kitab Kristen. Jadi bukan cuma Islam yang menjanjikan bidadari, tapi Yesus pun juga menjanjikan 100 kali lipat istri. Nah silahkan Anda buka teks aslinya atau Anda buka versi KJP, maka KJP mengatakan Yesus menjanjikan 100 istri. Bang, kagak usah protes bang, ya. Di tempat kami cuma 72 bidadari. Abang dijanjikan Yesus 100 kali gitu. Ngapain abang masih protes yang 72? Coba. Mungkin ini abang udah dapat 100, mau nambah lagi 72. Mungkin kayak gitu. Kenapa diprotes coba? Gak perlulah Anda protes bidadari karena Yesus menjanjikan 100 istri. Jadi kayak gitu bang. Ya. Betul gak? Betul kan? Oke, silakan. Ya, ternyata Bang Yusuf PI lagi-lagi tidak menjawab pertanyaan saya menggunakan dalil. Itu yang jadi kebiasaan ketika berdiskusi ya. Memaksakan Kristen untuk menunjukkan dalil, tetapi ketika ditanya tentang imannya, tidak ada satu dalil yang abang sebutkan dari tadi bang. Itu berkaitan dengan hal yang saya tanyakan. Tidak ada satu dalil kan. Bahkan satu pertanyaan saya, abang lupakan udah 2 match. Tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan Nabi Muhammad di dalam kitab abang. Sudah 2 match, tidak abang jawab-jawab. Itu. Yang kami butuh dalil dan data bang. Itu. Tolong tunjukkan saya dalilnya dan tunjukkan saya datanya. Itu. Karena apa? Ketika saya menjawab pertanyaan abang mau menganggap itu masuk atau tidak terhadap iman abang, yang saya bawakan dalil dan data sesuai dengan Alkitab yang tertulis di dalam Alkitab. Itu 2 match saya tidak mendapatkan dalil itu bang. Itu padahal saya berharap lebih ya, karena abang ini kan roomnya rame gitu kan. Ketika saya bertanya 1 kali, saya langsung mendapatkan jawaban yang benar-benar memuaskan hati saya. Itu dan benar-benar logik buat saya, seperti yang pertanyaan saya yang pertama tadi, walaupun beberapa kali juga harus mutar ya kan. Itu saya masih tunggu, karena kita tinggal satu match terakhir. Saya masih tunggu, semoga abang bisa, karena itu narasi dari abang sendiri dan saya akan kejar pertanyaan itu. Tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan Nabi Muhammad di dalam kitab abang. Itu ya, di dalam kitab abang satu kebenaran, karena itu narasi abang sendiri. Dan jelaskan bang, yang masalah tadi menggunakan dalil. Itu bang ya, yang saya minta dalil dan datanya bang, bukan cuman asumsi. Oke, Matius 19 ayat 29. Di dalam terjemahan itunya ada kata istri. Itu sama seperti nandar, sama seperti jumba. Itu saya bacakan. Yang lebih langsung ada kata istrinya aja bang. Itu saya bacakan untuk abang di Lukas 18
Lukas 18 ayat 29 sampai 30. Saya bacakan Bang ya. Itu. Yang langsung terlihat kata istrinya Bang. Itu. Dan saya akan jelaskan. Upah mengikuti Yesus. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya. Di situ ada istrinya Bang. Jadi tidak usah repot-repot pakai terjemahan apa. Saya tunjukkan yang ada kata istrinya. Biar mungkin bisa buat data abang lain kali itu kan. Lukas 18 ayat 29 sampai 30. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, atau orang tuanya, atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Matius 19 ayat 20, ayat 29 saya bacakan juga. Yang diterima apa Bang? Bukan 100 bidadari, hidup yang kekal. Matius 19 ayat 29. Matius 19 ayat yang ke-29. Saya akan bacakan lagi. Upah mengikuti Yesus dengan konteks yang sama, perikop yang sama. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tidak ada di situ tertulis akan mendapatkan 100 bidadari. Saya jelaskan sedikit untuk abang. Ada waktu 1 menit saya. Ayat ini nih, kalau dianalogikan di dalam kehidupan yang sekarang itu apa sih Bang? Banyak para murtadin yang meninggal bahkan harus diceraikan istrinya beruang lapar. Diceraikan istrinya. Banyak murtadin yang diusir keluarganya. Banyak murtadin yang hidupnya jauh dari keluarganya. Ketika dia memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka yang dia dapatkan Bang, hidup yang kekal. Itu yang dia dapatkan Bang, bukan dijanjikan bidadari. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kami di surga kami kenikmatan Bang, tidak pernah. Walaupun abang bilang tadi di surga Kristen itu tidak dapat digambarkan, gitu, tidak dapat digambarkan karena ya ajarannya ajaran sesat, gitu kan. Padahal abang sendiri yang sedang tidak mengerti apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ini data saya kasih buat abang, jadi tidak usah repot-repot membawakan terjemahan-terjemahan. Baca aja Bang, Lukas 18 ayat 29 sampai 30 dan saya bisa bertanggung jawab untuk itu. Silakan Bang. Oke, bentar. Ini sesi akhir gitu ya, teman-teman. Saya akan jawab yang kelupaan tadi ya. Terkait kebenaran Nabi Muhammad sesuai dalil ya, apa yang diperintahkan oleh Allah. Contoh ya, contoh. Ketika Allah menurunkan Quran surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Terus Quran surah An-Nisa ayat 117, iya da'una min dunihi illa inasa wa iya da'una illa syaitanan marida. Kebenaran yang diajarkan Nabi kagak pernah nyembah berhala. Nah tuh, kagak pernah Nabi kami menyembah berhala. Dia menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitaran Ka'bah. Quran surah An-Nisa ayat 117 dan An-Nisa ayat 48. Mau bilang nggak ada data lagi gitu. Jadi kayak gitu ya. Kebenaran dari Nabi Muhammad mana? Sejarahnya beliau pernah menyembah berhala? Nggak ada ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk di masalah apa lagi? Di masalah Bible Anda, katanya Yesus tidak menjanjikan 100 istri. Loh, itu kan tertulis gitu ya. Dia akan mendapatkan 100 kali lipat istri, 100 kali lipat orang tua. Terus kan di Lukas tadi pada masa ini. Berarti Yesus mau Anda bilang berdusta kalau kayak gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Pada masa ini akan dibayar 100 kali lipat, dibalas 100 kali lipat. Emangnya ada murid-murid Yesus dibalas di dunia oleh Yesus? Adakah murid Yesus punya 100 istri? Coba. Mana datanya murid-murid Yesus dapat 100 istri di dunia. Lalu di akhirat dapat hidup yang kekal. Kan kayak gitu. Terus apalagi yang Anda katakan kepada saya tentang masalah kenikmatan di surga Anda?
Coba abang baca di Matius 8 nomor 11. Yesus menjanjikan ada orang dari timur, ada orang dari barat akan datang ke dalam kerajaan sorga. Mereka makan-makan dengan Abraham dengan satu meja. Tuh nikmat makan-makan. Ya, kagak ada Yesus di dalam surga kata Yesus akan ada perang naga. Nggak ada kayak gitu, nggak ada. Ngapain coba di surga perang naga? Nggak ada Yesus janjiin kayak gitu. Tapi Yesus mengatakan di dalam surga itu kenikmatan-kenikmatan dibalas 100 kali lipat. 100-nya istri, terus makan-makan bersama Abraham. Tuh ajaran Yesus ya. Terus Yesus di Wahyu 19 nomor 7 juga akan kawin. Nah di situ pengantin sudah tiba, anak domba akan dikawinkan. Ada kawin mawin bang di surganya Yesus. Kalau Anda bilang gak ada, makanya saya bilang Anda bukan mengikuti ajaran Yesus, tapi menghayal masuk surga gitu. Gitu bang. Ya, ajaran Yesus membalas 100 kali lipat istri. Terus ajaran Yesus mengatakan ada makan-makan di surga. Ajaran Yesus mengatakan dia akan kawin di surga. Lalu ajaran abang kagak ada makan-makan. Terus kagak ada juga istri. Terus juga kagak ada juga kawin-mawin. Cuma ada perang naga. Enggak ada kayak gitu Yesus ngajarin bang. Lalu Anda mau ikut siapa gitu? Apakah mau ikut kenikmatan yang dijanjikan oleh Yesus? Maka dari itu ikutilah Yesus menyembah Tuhannya. Siapa Tuhannya Yesus? Allah ya. Lukas 4 nomor 8, Matius 4 nomor 10, Allah Tuhannya Yesus. Yohanes 17 nomor 3, ikuti apa yang dikatakan Yesus. Biar Anda masuk surga yang di dalamnya ada kenikmatan yang dijanjikan oleh Yesus. Kayak gitu bang. Lalu kalau Anda tidak mau mengikuti Yesus ya, waduh, bentar, minta verifikasi ini. Lalu bentar nih minta verifikasi labnya. Dah. Oke, lalu kalau Anda mau mengikuti ajaran yang di dalam surganya ada perang naga, wah itu terserah Anda. Saya rasa perang naga itu hanya ada di neraka gitu ya, bukan di sorga. Karena nggak ada Yesus bilang bahwa di dalam sorga perang naga, nggak ada. Sekali lagi saya ulangi, di sorga Yesus bilang dia akan dikawinkan. Terus Yesus bilang di dalam surga Matius 8 nomor 11 akan makan-makan satu meja dengan Abraham. Terus kata Yesus dia menjanjikan 100 istri. Kenapa saya harus ulang-ulang kepada abang? Karena agar abang mengikuti apa yang diajarkan Yesus. Bukan pengajaran sesat, malah menyembah dan menuhankan Yesus. Gitu, biar Anda ngerti gitu loh. Ayo ikuti keselamatan menurut Yesus. Ya. Oke, sebelum closing statement, saya tanggapi satu kali. Ini giliran saya, Bang Yusuf 2, saya 1. Ya, ayat yang abang bawakan tadi, An-Nisa, ayat yang ke 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dalam kurung dosa karena mempersekutukannya dalam kurung syirik. Tetapi dia mengampuni apa? Dosa yang selain dalam kurung syirik. Itu bagi siapa yang tidak dia kehendaki. Siapapun yang mempersekutukan Allah sesungguhnya telah berbuat dosa yang sangat besar. Pertanyaan saya tadi, tunjukkan dalilnya di mana kebenaran yang dilakukan Nabi Muhammad secara tertulis. Ini Allah bang, itu ya bang ya. Abang yang membawa narasi Nabi Muhammad, kenapa malah ditunjukkan yang ini? Ini di mana? Ada kata Nabi Muhammad di situ bang? Di An-Nisa 48 di mana bang? Ada tertulis Nabi Muhammad di situ bang? Tidak ada. Apa Quran Kemenaknya ini yang salah? Itu tidak ada tertulis Nabi Muhammad bang. Di An-Nisa 48 itu. Nah untuk perang naga itu. Oke, sebelum ke perang naga ya, masalah anak domba dulu itu. Yesus kawin anak domba bang. Yang namanya anak domba itu bang tidak merujuk kepada Tuhan Yesus saja bang. Kami ini anak-anak domba Allah. Itu anak domba yang tersesat, anak domba yang hilang. Jadi anak domba di situ bang. Jangan abang langsung merujuk kepada Tuhan Yesus, ya kan? Kan saya bilang itu menafsirkan yang diambil untuk menguntungkan aja. Itu untuk apa?
menjatuhkan iman Kristen. Itu. Nah, tolong abangnya tidak membawa dalil sama sekali. Tunjukkan saya bang. Tapi habis ini udah closing statement ya, udah nggak bisa. Oke lah, nanti kita lanjut, gitu kan? Oke, abang sedang tidak menunjukkan dalilnya itu. Bahkan yang masalah hur tadi tidak ada sampai match terakhir ini. Abang tunjukkan dalilnya dan datanya ya. Itu. Nah masalah perang naga, saya mau jelaskan bang. Masalah perang naga itu singkat padat aja. Karena ini lumayan panjang kalau saya harus menjelaskannya. Di dalam Wahyu 12 ayat yang ke-7 itu. Konteks Wahyu 12 konteks Wahyu 12 pertempuran ini belum terjadi. Coba bang lihat di ayat yang ke-6. Memberitahukan bahwa wanita Israel melarikan diri dari naga dalam kurung setan. Itu. Jadi naga di situ bang. Naga di situ itu adalah setan bang. Karena apa bang? Sebelum terjadinya peperangan ini, sebelum terjadinya pertempuran ini antara Mikael dan naga, iblis mempunyai akses terbatas masuk surga. Iblis mempunyai akses terbatas bang masuk surga. Itu bang, saya carikan datanya di Ayub 1 ayat 1 yang sampai kedua, di Ayub 1 ayat yang ke-8, iblis mempunyai akses terbatas masuk ke surga sebelum pertempuran ini. Itu bang ya. Dan yang kedua bang, Daniel 10 ayat yang ke-10 sampai yang ke-14. Itu. Jadi iblis itu bang punya akses terbatas untuk masuk ke surga. Itu. Tetapi karena pertempuran ini bang, di dalam Wahyu 12 ini setan atau iblis itu bang kehilangan aksesnya. Itu abang baca ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 di dalam Wahyu 12 itu. Abang baca di ayat yang ke-8, di ayat yang ke-9. Kalau saya mau bikin omongan, itu tertulis di dalam Alkitab. Karena waktu saya singkat sekali, saya tidak akan bacakan. Itu. Oke, kalau misalnya tuh teman-teman takut saya framing, saya bacakan di Wahyu 12 ayat yang ke-8 dan 9 ya. Gak apa-apa. Kita habiskan waktunya untuk bahas ini. Wahyu 12 ayat yang ke-8 ya. Wahyu 12 ayat yang ke-8. Tetapi mereka tidak bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Itu. Jadi mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, terlempar ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Itu. Jadi kalau ingin mengartikan Wahyu 12 itu bang, tolong itu jangan diambil-ambil aja, jangan jangan ditafsirkan sendiri. Nah terakhir Matius 19 ayat 29, Lukas 18 ayat 29 30. Kenapa murid-murid Yesus tidak ada yang punya istri 100? Itu siapa yang bilang Tuhan Yesus pendusta? Ya karena yang dijanjikan Tuhan Yesus bukan istri, bukan bidadari. Yang dijanjikan Tuhan Yesus memperoleh hidup yang kekal. Makanya dari itu tidak ada kayak Yohanes istrinya 100 gitu. Tidak ada, karena yang dijanjikan hidup yang kekal. Silakan bang untuk closing statementnya. Tidak nyeberang ya. Ya siap. Baik. Nah, ini closing ya teman-teman. Baik, teman-teman semuanya sudah saya paparkan ya tentang sedikit masalah ajaran kita bagaimana keselamatan di dalam agama Islam kayak gitu ya. Terus tadi saya mau tanggapi sedikit tentang masalah saya lebih hebat dari dakwah Nabi Muhammad. Tidak ya, saya bukan siapa-siapa ya, ulama bukan, terus kiai bukan ya, terus nabi bukan. Nabi Muhammad jelas seorang nabi ya, jangan dibandingkan dengan saya tidak ada apa-apanya. Itu framing yang lupa saya tanggapi tadi. Terus berkaitan tentang ayat-ayat di dalam Al-Quran, kebenaran yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ingat, Al-Quran itu bukan cuma untuk nabi ya, tapi min qablu hudal linnas, untuk seluruh manusia. Coba Anda buka di An-Nisa 48. Terus Quran surah An-Nisa 117 tadi. Mungkin Anda mau yang banyak ya. Quran surah An-Nisa ayat 36. Nah di situ wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi. Jadi itu banyak yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ya, dari keterangan Allah, petunjuk Allah. Contoh ketika Nabi Muhammad menolong sahabat-sahabatnya ya, ada di Sirah Nabawiyah gitu. Terus apalagi itu dikatakan di Al-Quran,
Nabi Muhammad menolong orang-orang miskin, ada juga ceritanya banyak gitu ya, dari perintah Allah yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam banyak banget. Kalaunya satu hari saya ceritakan ya tentang kebenaran Nabi Muhammad yang diperintahkan Allah, itu kagak selesai-selesai karena terlalu banyaknya gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi terlalu banyak itu kalau saya ceritakan yang diperintahkan Allah, apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad atas perintah Allah. Kebanyakan itu bang, kebanyakannya. Nanti kalau saya cerita satu hari nggak cukup itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi Al-Quran itu perlu Anda garis bawahi ya, bahwa petunjuk seluruh manusia, bukan cuma Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fix itu gitu loh ya, nggak ada lagi ya ayat-ayat yang di luar agama Islam itu yang membenarkan kelakuan-kelakuan penyembah-penyembah berhala. Contoh Nabi Muhammad ya melakukan apa? Menghanguskan semua berhala-berhala yang ada di Ka'bah. Nah, itu sudah saya contohkan kebenaran yang telah dilakukan Nabi Muhammad dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kayak gitu, Bang, ya. Contohnya kayak gitu. Nah, saya di dalam penutupan ini Bapak Ibu semuanya ya hanya menyampaikan sesuai keselamatan di dalam agama Islam, sesuai Quran surah Al-An'am ayat 153, wa ani'buduni hadza shiratum mustaqim. Jadi sembahlah Allah, itu yang dilakukan Nabi Muhammad, itulah jalan yang lurus, jalan yang selamat ya, kayak gitu. Nah, itu bukan Quran surah Al-An'am tadi, tapi Quran surah Yasin. Mohon maaf saya salah gitu ya. Jadi menyembah Allah adalah jalan yang lurus. Ketika kita adu jalan yang lurus ini, jalan yang selamat ini kepada kawan kita, ya akhirnya apa? Bergesekan, kawan kita tidak bisa menjelaskan penyembahan yang dia lakukan itu akan menyelamatkannya. Tetapi kita sesuai dengan dalil, beberapa dalil yang telah saya sampaikan tentang masalah keselamatan, semuanya jelas ada di dalam Al-Quran kita. Maka dari itu ikutilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dia seperti Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Nah, di mana Nabi Muhammad adalah jalan kebenaran, jalan yang lurus, jalan keselamatan, saya sudah sampaikan di dalam Quran nih ya, Quran surah Al-An'am ayat nih 153 ya, cerita Nabi Muhammad ketika membuat beberapa jalan di atas tanah ya, lalu Nabi Muhammad berkata, dan bahwa kami ya perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Jadi Nabi Muhammad itu adalah jalan yang lurus, jalan kebenaran sesuai Quran surah Muhammad ayat 2, nuzila ala Muhammadi wa huwal haqqu mir rabbihim, bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang diutus kepada nabi itu adalah kebenaran. Quran surah Al-Baqarah ayat 119, Nabi Muhammad adalah kebenaran. Terus Nabi Muhammad adalah menjamin hidup yang kekal. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Tidak ada keselamatan di luar agama Islam, tidak ada keselamatan di luar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukran jazakallah, Allahu akbar. Terima kasih Kak Mika. Oke. Menang ya. Closingnya menang dia. Iya. Oke. Bang Yusuf diterima dulu. Oke, Bang Yusuf, terima kasih untuk closing statementnya. Sebelumnya, terima kasih banyak untuk Bang Yusuf PI, Pak Ustadz Yusuf PI yang udah berdiskusi sama saya. Kalau ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan Bang Yusuf PI dan teman-teman Islam yang di bawah, dengan kerendahan hati saya meminta maaf. Kalau ada typingan dari teman-teman saya yang Kristen di bawah yang menyinggung iman Bang Yusuf PI, yang menyinggung Bang Yusuf PI secara rendah hati, saya meminta maaf kalau memang ada menyinggung perasaan. Oke, sebenarnya saya cuma ingin menyampaikan, kalau kita mau selamat, kita harus percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sesuai yang dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahkan kita sebagai manusia berdosa, kita sudah ditebus dengan darah Tuhan Yesus yang
mahal. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Saya bacakan untuk teman-teman semua karena ini closing statement, nggak masalah ya. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mau selamat, kita harus percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Dan juga saya mau menanggapi sedikit dengan, saya tidak menyenggol, saya ingin menanggapi sedikit apa yang disampaikan Bang Yusuf EI tadi berkata, banyak sekali dalil yang bisa dikatakan, kenapa tidak dari tadi Bang, yang saya minta tidak banyak, yang saya minta cuma 1 dalil, tapi tidak terjadi sampai terakhir tadi Bang ya. Itu yang saya tidak minta 5, 6, 10 dalil, yang saya minta cuma 1 dalil, tapi itu tidak bisa diberikan kepada saya. Itu makanya teman-teman, kita harus pede dengan isi dari Alkitab. Kita pede, kita punya Alkitab. Apapun pertanyaan orang yang ingin menjatuhkan iman kekristenan, kita bisa jawab melalui Alkitab. Kita tidak butuh kitab-kitab lain untuk menjawab pertanyaan itu. Kita punya Alkitab yang sempurna. Mereka mau bertanya apapun, kita menjawab melalui Alkitab. Kita tidak ambil kitab-kitab lain untuk memperkuat dalil dan data kita. Kita cuma butuh Alkitab untuk memperkuat dalil kita. Itulah luar biasanya. Itu kita punya firman Tuhan yang hidup di dalam diri kita. Kita punya firman Tuhan yang benar-benar bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, saya mau sampaikan, Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan surga kenikmatan di dalam iman kekristenan. Matius 19 ayat ke-29, Lukas 18 ayat 29-30. Tidak ada sedikit pun Tuhan Yesus menjanjikan kenikmatan. Yang dijanjikan Tuhan Yesus apa? Yang dijanjikan Tuhan Yesus hidup yang kekal. Itu, kamu akan dibenci oleh karena namaku, tapi yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Mungkin kita dibenci, itu mungkin banyak orang yang membenci kita, tapi apa? Yang kita dapatkan, kita memperoleh keselamatan, kita memperoleh hidup yang kekal, kita tidak mati di dalam kebinasaan. Ya teman-teman ya, jadi poinnya kita akan percaya sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan yang muluk-muluk untuk kita. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan yang menjadi keinginan daging kita selama kita hidup di dunia. Tuhan Yesus tidak menjanjikan itu. Tapi yang Tuhan Yesus janjikan apa? Hidup yang kekal. Itu yang Tuhan Yesus janjikan. Makanya ajaran Tuhan Yesus itu ajaran kasih, ajaran yang sangat-sangat luar biasa. Makanya saya pribadi percaya, dan teman-teman Kristen yang lain juga pasti percaya, di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan, cuma Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Dari seluruh pemuka agama, pembesar agama manapun, cuma Tuhan Yesus yang berani bilang, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Cuma Tuhan Yesus yang berani mengatakan itu. Dan cuma Tuhan Yesus juga yang mampu bangkit di hari yang ketiga. Dan Tuhan Yesus mampu mengalahkan kuasa maut. Itu menjadi landasan kita percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Seperti biasa di setiap kali saya PK, karena saya salah satu penggiat narkoba, buat teman-teman Islam, teman-teman Kristen yang sampai malam ini masih menggunakan narkoba, yuk tinggalkan narkoba mulai malam ini, karena tidak ada keuntungan ketika kalian menggunakan narkoba di dalam kehidupan kita. Ada kata-kata saya yang salah sama Bang Yusuf PI, sama teman-teman Islam, secara rendah hati saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Baik, terima kasih Bang. Nanti kita atur lewat DM lagi ya dengan tema Bang, yang berbeda. Ya, cuman kalau konsep ketuhanan kan tuh nggak bisa kita bahas cepat gitu ya, siang ya Bang, itu kalau bisa ya Bang Yusuf PI. Jam berapa bisanya? Ya nanti kita DM aja Bang, gitu. Biasa saya live jam 10 Bang. Biasa saya mulai live pagi itu jam 10. Besok gitu. pagi. Jangan besok pagi juga, saya mau istirahat dulu. Udah 3 hari betul-turut saya. Live sama Nandar, PK, terus sama Abang lagi malam ini. Gitu. Ini selesaikan akun saya yang tadi dulu. Boleh lah. Mungkin yang besar itu tadi, yang kena betul. tadi. 3 hari, baru kita bahas ya konsep ketuhanan ya Bang ya. Ya, Oke. 3 hari. Oke, Bang Yusuf PI, kalau ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf ya Bang. Baik, buat teman-teman Muslim, saya minta maaf. Gitu. Itu ya. Baik. Selamat malam Bang. Selamat malam.